Anak-anakku yang terkasih dalam Kristus, apa kabar? Semoga kita semua tetap sehat dan terhindar dari segala penyakit. Nah, anak-anakku, dalam pertemuan minggu ini Pak Teo akan menjelaskan materi pelajaran kelima tentang panggilan karya atau profesi. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu berkat pencurahan dan perlindunganmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan mengikuti dan melaksanakan kegiatan pembelajaran jarak jauh. Kiranya Engkau selalu memberkati dan mendampingi kami dalam kegiatan PJJ yang bertemakan panggilan karya atau profesi pada pagi hari ini. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku, manusia adalah makhluk bekerja. Tanpa bekerja, manusia kehilangan jati dirinya sebagai manusia. Maka apapun suatu pekerjaan asalkan halal, orang akan merasa dirinya bernilai di hadapan sesamanya. Sebaliknya, orang-orang yang berada di usia produktif namun tidak bekerja akan merasa rendah diri dalam pergaulan masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman serta gaya hidup dewasa ini, makna dan nilai bekerja nampaknya telah bergeser. Bekerja dipahami secara sempit sebagai hal duniawi belaka. Kebanyakan orang tanpa sadar melihat makna bekerja sekedar mencari penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Di zaman yang sekarang semakin kompleks, makna dan nilai bekerja telah menyempit menjadi mengejar nilai ekonomis. Kepuasan dalam bekerja identik dengan kepuasan materialistik. Manusia bekerja tidak lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup masing-masing, namun untuk mengumpulkan modal dan uang. Dikejar demi uang itu sendiri dan tidak lagi mempertimbangkan kesejahteraan bersama, atau dalam bahasa Latin bonum commune. Kerja pun bukan lagi demi pemenuhan kebutuhan hari ini, tetapi melampaui kebutuhan dan memiliki orientasi mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Bahkan demi mendapatkan hasil ekonomis, seseorang mengabaikan nilai moral dalam bekerja dengan melakukan praktik ketidakjujuran. Contohnya kasus korupsi yang menggurita di Indonesia adalah contoh konkret bagaimana orang bekerja mengumpulkan harta secara tidak jujur. Pergeseran kerja pun tampak dalam pilihan bekerja. Bekerja yang meningkatkan gengsi sekaligus meningkatkan hasil ekonomis yang banyak diburu. Demi mendapatkan pekerjaan itu, seseorang menghalalkan segala cara. Di dalam masyarakat pun tercipta pembedaan, mana pekerja domestik atau pekerja biasa seperti ibu rumah tangga, buruh, dan petani. Meskipun pekerjaan itu dilakukan penuh ketekunan dan pengorbanan. Nah, anak-anakku, untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini terdiri dari 3. Yang pertama, melalui pengamatan gambar peserta didik dapat membedakan jenis-jenis pekerjaan dalam masyarakat berdasarkan gambar jenis profesi yang ditampilkan. 2. Melalui membaca dokumen gereja, peserta didik dapat menganalisis arti dan makna kerja menurut ajaran gereja. Dan yang terakhir, melalui permenungan, peserta didik dapat menuliskan refleksi tentang kerja sebagai panggilan hidup. Nah, anak-anakku, sekarang mari kita mengamati sebuah gambar atau foto berikut ini. Nah, yang sebelah kiri adalah seorang ibu yang berprofesi sebagai guru, dan yang sebelah bawah kanan adalah seorang bapak-bapak yang berprofesi sebagai tukang bangunan. Nah, yang gambar atas kiri seorang laki-laki yang berprofesi sebagai penulis atau pengarang buku, dan yang bawah kanan adalah seorang yang berprofesi sebagai pemusik. Nah,
Anak-anak yang terkasih, kerja adalah setiap kegiatan manusia yang diarahkan untuk kemajuan manusia, baik kemajuan rohani maupun jasmani, dan mempertahankannya. Karena itu, pekerjaan memerlukan pemikiran dan merupakan kegiatan insani. Kerja memerlukan pemikiran. Kerja dengan sadar harus diarahkan kepada suatu tujuan tertentu. Pekerjaan merupakan keistimewaan makhluk yang berakal budi, sebab hanya manusialah yang dengan sadar dan bebas dapat mengarahkan kegiatannya kepada suatu tujuan tertentu. Kerja merupakan kegiatan insani yang ada dalam diri manusia sebagai makhluk yang berakal budi. Oleh karenanya, setiap jenis pekerjaan memiliki martabat dan nilai insani yang sama. Dipandang dari segi ini, tidak ada pekerjaan yang kurang atau lebih mulia dan luhur. Apabila dipandang dari sudut lain, yakni dari sudut tujuan dan hasil, setiap pekerjaan sungguh berbeda, dan nilai pekerjaan yang satu melebihi nilai pekerjaan yang lain. Akan tetapi, nilai insani dan martabatnya tidak berubah karenanya. Makna kerja. Ada berbagai makna kerja ditinjau dari berbagai segi. Di sini kita hanya melihat makna kerja ditinjau dari segi ekonomi, sosiologi, dan antropologi. Makna atau arti ekonomis dari sisi ekonomi. Bekerja dipandang sebagai pengarahan tenaga untuk menghasilkan sesuatu yang diperlukan atau diinginkan oleh seseorang atau masyarakat. Dalam hal ini dibedakan menjadi pekerjaan produktif, misalnya pertanian, pertukangan, dan sebagainya. Distributif, misalnya perdagangan, dan jasa, misalnya guru, dokter, dan sebagainya. Kerja merupakan unsur pokok produksi yang ketiga, di samping tanah dan modal. Jadi, makna ekonomis dari kerja ialah memenuhi menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan hidup yang primer. Makna sosiologi. Kerja selain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri, sekaligus juga mengarah kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dan yang terakhir, makna antropologis. Kerja memungkinkan manusia untuk membina dan membentuk diri dan pribadinya. Dengan kerja, manusia menjadi lebih manusia dan lebih bisa menjadi teman bagi sesamanya dengan menggunakan akal budi, kehendak, tenaga, daya kreatif, serta rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan umum. Nah, sekarang kita masuk pada tujuan kerja. Yang pertama, mencari nafkah. Kebanyakan orang bekerja untuk mencari nafkah, mengembangkan kehidupan jasmaninya dan memperarahkannya. Dua, artinya orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, untuk memperoleh kedudukan serta kejayaan ekonomis yang menjamin kehidupan jasmaninya untuk masa depan. Nilai yang mau dipacu ini bersifat jasmani. Tiga, memajukan teknik dan kebudayaan. Nilai yang mau dicapai ini lebih bersifat rohaniah. Dengan bekerja, orang dapat memajukan salah satu cabang teknologi atau kebudayaan, dari yang paling sederhana sampai kepada yang paling tinggi. Dan yang terakhir, menyempurnakan diri sendiri. Dengan bekerja, manusia lebih menyempurnakan diri sendiri. Ia menemukan harga dirinya, atau lebih tepat, ia mengembangkan kepribadiannya dengan kerja manusia. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada arti dan makna kerja menurut ajaran gereja. Menyimak ajaran gereja tentang kerja. Menurut Konsili Vatikan II, bagi kaum beriman ini merupakan keyakinan. Kegiatan manusia baik perorangan maupun kolektif atau usaha besar-besaran itu sendiri yang dari zaman ke zaman dikerahkan oleh banyak orang untuk memperbaiki kondisi-kondisi hidup mereka memang sesuai dengan rencana Allah. Sebab manusia yang diciptakan menurut gambar Allah menerima titahnya supaya menaklukkan bumi beserta segala sesuatu yang terdapat padanya serta menguasai dunia dalam keadilan dan kesucian. Ia mengemban dan
perintah untuk mengakui Allah sebagai pencipta segala-galanya dan mengarahkan diri beserta seluruh alam kepadanya, sehingga dengan terbawanya segala sesuatu kepada manusia, nama Allah sendiri dikagumi di seluruh bumi. Sabda perwahyuan Allah secara mendalam ditandai oleh kebenaran asasi bahwa manusia yang diciptakan menurut citra Allah melalui kerjanya berperan serta dalam kegiatan Sang Pencipta, dan dalam batas-batas daya kemampuan manusiawinya sendiri ia dalam arti tertentu tetap makin maju dalam menggali sumber-sumber daya serta nilai-nilai yang terdapat dalam seluruh alam tercipta. Kebenaran itu tercantum pada awal kitab suci sendiri, dalam kitab Kejadian yang menyajikan karya penciptaan dalam bentuk kerja yang dijalankan oleh Allah selama 6 hari, sedangkan ia beristirahat pada hari ke-7. Selain itu, kitab terakhir kitab suci mengemakan sikap hormat yang sama terhadap segala yang telah dikerjakan oleh Allah melalui karya penciptanya, bila menyatakan, agung dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Itu senada dengan kitab Kejadian yang menutup lukisan setiap hari penciptaan dengan pernyataan, dan Allah melihat bahwa itu baik adanya. Gambaran penciptaan yang terdapat dalam bab pertama kitab Kejadian dalam arti tertentu merupakan Injil kerja yang pertama, sebab menunjukkan di mana letak martabat kerja. Di situ diajarkan bahwa manusia harus meneladan Allah penciptanya dalam bekerja, sebab hanya manusialah yang mempunyai ciri unik menyerupai Allah. Manusia harus berpola pada Allah dalam bekerja maupun dalam beristirahat, sebab Allah sendiri bermaksud menyajikan kegiatannya menciptakan alam dalam bentuk kerja dan istirahat. Kegiatan Allah di dunia itu selalu berlangsung seperti dikatakan oleh Kristus, Bapakku tetap masih berkarya. Ia berkarya dengan kuasa penciptanya dengan melestarikan bumi yang dipanggilnya untuk berada dari ketiadaan, dan ia berkarya dengan kuasa penyelamatannya dalam hati mereka yang sejak semula telah ditetapkannya untuk beristirahat dalam persatuan dengan dirinya di rumah Bapanya. Oleh karena itu, kerja manusia pun tidak hanya memerlukan istirahat setiap hari ke-7, melainkan tidak dapat pula terdiri hanya dari penggunaan tenaga manusiawi dalam kegiatan lahir. Kerja harus membuka peluang bagi manusia untuk menyiapkan diri dengan semakin menjadi seperti yang dikehendaki oleh Allah, bagi istirahat yang disediakan oleh Tuhan bagi para hamba dan sahabatnya. Kesadaran bahwa kerja manusia ialah partisipasi dalam kegiatan Allah menurut konsili bahkan harus meresapi pekerjaan sehari-hari yang biasa sekali, sebab pria maupun wanita yang sementara mencari nafkah bagi diri maupun keluarga mereka melakukan pekerjaan mereka sedemikian rupa sehingga sekaligus berjasa bakti bagi masyarakat, memang dengan tepat dapat berpandang bahwa dengan jerih payah itu mereka mengembangkan karya Sang Pencipta, ikut memenuhi kepentingan sesama saudara dan menyumbangkan kegiatan mereka pribadi demi terlaksananya rencana ilahi dalam sejarah. Spiritualitas Kristiani kerja itu harus merupakan warisan bagi semua, khususnya pada zaman modern. Spiritualitas kerja harus menampilkan kematangan yang dibutuhkan untuk menanggapi ketegangan-ketegangan dan ketidaktenangan budi dan hati. Umat Kristiani tidak beranggapan seolah-olah karya kegiatan yang dihasilkan oleh bakat pembawaan serta daya kekuatan manusia berlawanan dengan kuasa Allah, seakan-akan ciptaan yang berakal budi menyaingi penciptanya. Mereka malahan yakin bahwa kemenangan-kemenangan bangsa manusia justru menandakan keagungan Allah dan merupakan buah rencananya yang terberikan. Adapun semakin kekuasaan manusia bertambah, semakin luas pula jangkauan tanggung jawabnya, baik itu tanggung jawab perorangan maupun tanggung jawab bersama. Maka jelaslah pewartaan Kristiani tidak menjauhkan orang-orang dari usaha membangun dunia pun tidak mendorong mereka untuk mengabaikan kesejahteraan sesama, melainkan mereka justru semakin terikat tugas untuk melaksanakan itu. Kesadaran bahwa melalui kerja manusia berperan serta dalam karya penciptaan
merupakan motif yang terdalam untuk bekerja di berbagai sektor. Jadi menurut konstitusi Lumen Gentium, kaum beriman wajib mengakui makna sedalam-dalamnya, nilai serta tujuan segenap alam tercipta, yakni demi kemuliaan Allah. Lagi pula bekerja mereka wajib saling membantu juga melalui kegiatan duniawi untuk hidup dengan lebih suci, supaya dunia diresapi semangat Kristus dan dengan lebih tepat mencapai ketujuannya dalam keadilan, cinta kasih dan damai. Maka dengan kompetisinya di bidang profan serta dengan kegiatannya yang dari dalam diangkat oleh rahmat Kristus, hendaklah mereka memberi sumbangan yang andal supaya hal tercipta dikelola dengan bekerja dan dengan kerja manusia, keahlian teknis serta kebudayaan yang bermutu menurut penetapan Sang Pencipta dan dalam cahaya sabdanya. Arti dan makna kerja. Kerja atau bekerja adalah ciri hakiki hidup manusia. Dengan bekerja, hidup manusia memperoleh arti. Dengan bekerja, seseorang merasa dirinya berharga di tengah keluarga dan masyarakat. Demi hormat terhadap martabat manusia, tidak seorang pun boleh dihalangi bekerja. Demi harga diri, setiap orang harus bekerja menanggung hidupnya sendiri dengan nafkah yang ia peroleh dan mendukung hidupnya bersama. Namun, bekerja juga mempunyai makna religius. Allah sendiri dilukiskan sebagai pencipta yang bekerja dari hari pertama sampai hari ke-6, dan pada hari yang ke-7 beristirahat dari pekerjaan yang dikerjakannya. Maka menyangkut hal ini perlu diperhatikan. Yang pertama, Allah menyuruh manusia untuk bekerja. 2. Dunia dan makhluk-makhluk lainnya diserahkan oleh Allah kepada manusia untuk dikuasai, ditaklukkan dan dipergunakan. 3. Dengan demikian manusia menjadi wakil Allah di dunia ini. Ia menjadi pengurus dan pekerja yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. 4. Dengan bekerja, manusia bukan saja mendapat pekerjaan sama dengan Tuhan, tapi juga dengan pekerjaan yang menyelenggarakan ciptaan Tuhan. 5. Dengan bekerja, manusia mendekatkan dirinya secara pribadi dengan Allah. Dan yang terakhir, manusia akhirnya teruntuk bagi Allah sebagai yang terakhir. Kerja akhirnya merupakan salah satu bentuk pengabdian pribadi kepada Allah sebagai tujuan akhir manusia. Di sini menjadi nyata bahwa kerja sungguh bisa mempunyai aspek religius selain aspek pribadi dan hubungan antara kerja dan doa. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Doa mempunyai peranan penting dalam pekerjaan kita. Dapat disebut antara lain: yang pertama, doa dapat menjadi daya dorong bagi kita untuk bekerja lebih tekun, lebih tabah dan tawakal. 2. Doa dapat memurnikan pola kerja, motivasi dan orientasi kerja kita apabila sudah tidak terlalu murni lagi. Doa sering merupakan saat-saat refleksi diri dan kerja yang sangat efektif. 3. Doa dapat menjadikan kerja manusia mempunyai aspek religius dan adikodrati. Doa dan kerja memiliki keterkaitan yang sangat erat. Semakin kita bekerja, maka seharusnya semakin kita berdoa. Karena itu, ketika kerja semakin banyak dapat membuat orang semakin tenggelam dan terikat pada kerja, maka doa sebagai refleksi atas kerja harus ditingkatkan supaya kerja tetap murni dalam segala aspek. Kalau kerja semakin banyak, tentu semakin dibutuhkan kekuatan dan dorongan. Doa dapat menjadi kekuatan bagi orang beriman. Doa dan bekerja seharusnya merupakan ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Kerja dan istirahat. Kerja dan istirahat merupakan dua hal yang paling melengkapi. Karena memerlukan istirahat, manusia seharusnya bekerja menurut irama alam seperti yang dilakukan oleh para petani dalam masyarakat pedesaan. Pedaranan hari ini dan pergantian musim menetapkan irama kerja dan istirahat. Namun di dunia industri, irama semacam itu hancur. Orang bekerja dalam irama mesin dan di bawah perintah orang lain. Tidak jarang orang kehilangan haknya untuk beristirahat demi target produksi. Dengan demikian, bekerja bukan merupakan bagian hidup manusia lagi, tapi hanya merupakan sarana untuk mencapai suatu tujuan di luar manusia. Dengan kata lain, pekerjaan menjadi sarana produksi melulu
dan dengan demikian merendahkan martabat manusia. Perlu kita ingat, pekerjaan itu bernilai karena manusia sendiri bernilai. Dalam situasi di mana manusia tidak dapat menikmati nilai kerjanya secara pribadi dan langsung, maka upah dan kedudukannya dalam masyarakatlah yang mengungkapkan nilai kerjanya. Dalam hal ini, manusia dipandang dan diperlakukan sebagai alat produksi, bukan sebagai citra Allah, suatu hal yang merendahkan martabat manusia. Kitab suci Kejadian menceritakan bahwa Allah sendiri juga bekerja sebagai pencipta. Ia bekerja 6 hari lamanya dan beristirahat pada hari yang ketujuh. Bahkan ia tetap bekerja sampai hari ini. Yohanes 5 ayat 17. Sebagai citra Allah, manusia harus meneladani Dia juga dalam bekerja. Semua orang harus bekerja apapun kedudukan sosialnya atau jenis kelaminnya. 6 hari lamanya engkau akan bekerja. Dengan bekerja sehari-hari, manusia berpartisipasi dalam usaha Tuhan Pencipta. Ia diajak untuk turut menyempurnakan diri sendiri dan dunia, atau mengembangkan alam raya dengan kerjanya. Sekaligus dengan bekerja, manusia memuliakan Allah dan mengabdi kepadanya sebagai tujuan akhir. Dalam kitab suci dikatakan bahwa Tuhan tidak hanya bekerja, tetapi juga beristirahat. Hari ketujuh merupakan hari istirahat. Setelah 6 hari sebelumnya ia bekerja. Ia menyuruh manusia untuk beristirahat juga setelah bekerja. Hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan. Maka sebagai citra Allah, manusia tidak dapat dipaksa untuk bekerja secara terus-menerus. Ia juga harus diberi kesempatan untuk beristirahat. Maka sebetulnya dalam firman Tuhan itu terkandung 3 kewajiban manusia. Yang pertama, kewajiban bekerja, kewajiban beristirahat, dan kewajiban melindungi mereka yang harus bekerja dalam ketergantungan. Dengan demikian, hidup semua orang dilindungi. Jadi, jangan sampai kerja menjadi lebih penting daripada hidup dan hasil kerja dinilai lebih tinggi daripada manusia. Firman Tuhan mau membebaskan manusia dari penindasan manusia oleh pekerjaan dan perencanaannya sendiri. Tuhan menghendaki supaya manusia tetap tinggal sebagai citra Allah dan bukan alat produksi. Nah, anak-anakku, untuk tugas evaluasi pada materi hari ini, yang pertama, apa makna kerja secara sosiologi? Yang 2, apa tujuan bekerja? 3, apa maksud kerja secara religius? 4, jelaskan apa makna peribahasa ora et labora. 5, selain bekerja, manusia membutuhkan istirahat. Apa maksud pernyataan tersebut? Silahkan kerjakan kelima soal tersebut, kemudian kirim ke classroom. Demikianlah anak-anakku pembahasan kita pada hari ini tentang panggilan karya atau profesi. Semoga kita dapat memaknai apa tentang kerja, dan semoga kita dapat bekerja sebagai citra Allah, bukan sebagai alat produksi. Nah, anak-anakku, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Murah dan Maha Baik, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu. Berkat pencurahan dan perlindunganmu, kegiatan PJJ pada hari ini berjalan dengan lancar dan baik. Ya Bapa, semoga kami dapat memaknai karya atau profesi atau pekerjaan kita kelak nanti. Semoga kita dapat menjadi pekerja yang sebagai citra Allah, bukan sebagai alat produksi. Tuhan, kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkan setiap doa kami. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anakku. Semangat selalu dalam belajar. Ingat, tetap jaga kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, rajin-rajin cuci tangan, dan hindari dari kerumunan. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu dan kita semua dapat melakukan kegiatan belajar mengajar seperti biasa di sekolah.
Sekian, terima kasih dan berkah dalam.